Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat umur dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dan berjumpa di tempat yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suri tauladan bagi kita semua sehingga dalam menjalani kehidupan ini. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Wanita Berkarir Surga. Telah dijelaskan di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iza shallatil mar'ata khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dukhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Yang artinya iza shallatil mar'ata khamsaha, yaitu apabila seorang wanita telah menjaga salat yang 5 waktu, kemudian wa shamat syahraha, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, dan yang ketiga wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, dan poin yang keempat wa ata'at zaujaha, dan mematuhi suaminya. Kemudian qila laha dukhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, maka masuklah ke surganya Allah melalui pintu manapun yang ia sukai. Saya akan menjelaskan hadis ini pada poin yang pertama, yaitu menjaga sholat 5 waktu. Sudah selayaknya kita sebagai muslimin dan muslimat untuk menjaga sholat, karena yang kita ketahui sholat merupakan tiang agama. Bahkan amalan sholat merupakan amalan yang pertama yang akan dihisab di yaumil akhir nanti. Poin yang kedua yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah, kita diwajibkan untuk berpuasa seperti orang yang terdahulu sebelum kita. Poin yang ketiga adalah menjaga kemaluannya, yaitu tidak berbuat zina. Poin yang keempat adalah patuh terhadap suami. Seperti yang kita ketahui, jika seorang wanita sebelum menikah dia taat dan patuh itu kepada ibu dan ayahnya, tetapi setelah dia menikah dia harus patuh dan taat kepada suaminya. Islam sangat memuliakan seorang wanita. Kenapa? Karena seorang wanitalah yang telah mengandung anaknya selama 9 bulan. Seorang wanita juga yang telah melahirkan anaknya ke dunia ini dengan penuh pengorbanan, dengan mempertaruhkan nyawa, dengan bercucuran keringat dan darah yang telah ia keluarkan pada saat melahirkan. Kemudian seorang wanita, yaitu ibu, juga telah merawat dan membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu kita sebagai anak berusaha untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Bahkan sahabat Rasul pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kepada siapa aku hendak patuh pertama kali?" Rasul menjawab, "Ibumu." Kemudian, "Kepada siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Kemudian, "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Kemudian, "Siapa lagi ya Rasul?" "Baru ayahmu." Begitulah Islam sangat mengangkat derajat seorang wanita. Seorang penyair pernah berkata, madrasah pertama pada anak adalah ibu. Jika engkau telah mempersiapkannya dengan baik, maka engkau akan mendapatkan generasi yang baik pula. Salah satu contoh generasi yang baik
adalah generasi pencinta Al-Quran. Tidak mudah untuk mendapatkan anak atau generasi pencinta Al-Quran. Itu semua dimulai dari seorang wanita atau calon ibu, dari sebelum ia menikah sampai setelah ia menikah. Dari sebelum menikah, seorang wanita harus belajar dahulu bagaimana cara membaca Al-Quran, cara memahami Al-Quran, cara mengamalkan Al-Quran, dan cara menghafal Al-Quran. Kemudian jika dia telah belajar terlebih dahulu, baru dia bisa mengajarkan kelak kepada anak-anaknya. Kemudian setelah menikah, yaitu sebagai seorang ibu dan seorang ayah, membuat satu visi atau tujuan membentuk keluarga yang seperti apa, yaitu semisal membentuk atau menciptakan anak yang penghafal Al-Quran. Maka sebagai seorang tua harus memilih atau menyekolahkan anak di madrasah atau sekolah yang bisa mempelajari dan menghafal Al-Quran. Kemudian sebagai orang tua juga harus memberi makan anak yang halal tanpa unsur riba dan sebagainya. Betapa bahagianya seorang ibu dan ayah ketika mendapatkan anak yang pencinta Al-Quran, terkhususnya penghafal Al-Quran. Tidak hanya di dunia dan di akhirat, dia derajatnya akan diangkat oleh anaknya. Kemudian betapa bahagianya seorang ibu dan ayah ketika mendapat anak penghafal Al-Quran. Anak tersebut akan memberikannya mahkota kelak di surga nanti. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan sekarang, seorang wanita juga boleh berkarir atau bekerja, tetapi harus sesuai syariat dan ridho dari suami, dan tidak melanggar peran utamanya sebagai seorang istri dan seorang ibu di dalam rumahnya. Imam Syafi'i juga pernah berkata, jangan cintai orang yang tidak mencintai Allah. Jika dia bisa meninggalkan Allah, tentu dia bisa meninggalkanmu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Nasihat ini merupakan nasihat untuk saya pribadi dan kita mendengarkannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Albirru manitaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.